nggih. Kula disukani tema nuzulul Quran. Kalau piyambak nuzulul Quran itu masih iskal. Ada yang mengatakan nuzulul, sing pantes nuzulul nggih. Karena bahasa Quran itu ada 3, nazala, nazalan dan tanzilal. Kalau tanzilal berarti napa? Masdarnya adalah inzal. Kalau inzal bahasanya sampean napa? Kurang sehat nggih. Inzal niku lak kurang sehat sih. Tapi nggih alhamdulillah mboten napa. Kula mangke niki sekedap kanten kula nggih ada acara ngaji biasanipun mantun tarawih di masjid. Niki mangke kula namung cerita mawon tentang Quran. Kula ngrepek niki nggih teng surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 9. Mungkin 2 saja ayat ingkang kula terangkan mangke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yadi ilal akhir. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah adalah salah satu dari kitab-kitabnya Allah ingkang jumlahnya wonten pinten? Kitab Allah wonten? Sebenarnya kitabnya Allah itu yang diturunkan oleh Allah itu wonten 104. Jadi ada 104. Kalau kita dibaca kitab lain ada 104, yang 60 visi sih untuk Nabi Sis, yang 60 untuk Nabi Sis, yang 30 Nabi Ibrahim, 10 sebelum Taurat datang, sebelum Taurat diturunkan oleh Nabi Musa itu ada 10. Jadi jumlahnya 104. Dan kesemuanya kitab-kitabnya Allah yang diturunkan itu berbentuk kitab, berbentuk utuh. Atau orang Jawa dulu lek manani napa bendelan, kecuali Al-Qur'an. Jadi kecuali Al-Quran semuanya bendelan. Kalau Quran diturunkan secara bertahap sesuai kebutuhan. Tapi ada Quran yang diturunkan secara bendelan atau secara utuh, yaitu dalam surat Al-Buruj kalau nggak salah nggih. Jadi huwa Quranul Majid wa fi laufil mahfud. Jadi Quran itu sebenarnya ada di Lauh Mahfud. Ketika Gusti Allah niku ndhawuhi malaikat Jibril supaya menulis Al-Qur'an yang ada di Lauh Mahfud, sehingga malaikat Jibril gantos ndhawuhi malaikat juru tulis sinten? Semerap malaikat juru tulis. Namine malaikat Safaroh, sin fa ra ha ta'nis, hak bundel niku lho. Jadi malaikat Safaroh lalu oleh malaikat Jibril diimlak. Diimlak niku kalau bahasa sekarang adalah didikte. Disuruh nulis Quran yang penuh full 30 juz. Setelah itu oleh malaikat Jibril dibawa atau diturunkan ke langit satu, yang mana langit satu di situ ada gedung namanya Baitul Izza. Nah, jadi ada Baitul Izza. Nah, setelah di Baitul Izza itulah diturunkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap sesuai kebutuhan. Ya. Saat ini kalau cerita tentang Quran, Quran itu di zaman dulu kita pun alhamdulillah ada Quran yang sudah 30 juz sudah dijadikan 30 juz. Dulu Quran nggak seperti itu. Zaman Kanjeng Nabi ngantos wafatipun Quran itu masih nopo bahasane ting cerentel ngono lho. Ada yang teng batu, ada yang teng lulang unta, lulangi sapi, tembok dan sebagainya, teng kayu, daun dan sebagainya. Itu teng cerentel, jadi enggak teratur. Sehingga begitu Kanjeng Nabi meninggal, terus waktu itu ada perang zaman sinten Khalifah Abu Bakar, perang melawan para orang-orang yang murtad. Sehingga perang menewaskan kurang lebih 700 penghafal Al-Quran, sehingga para sahabat itu nopo le ngarani nggih kuatir Quran itu nggak nyampe pada umat yang akan datang, sehingga matur tenggene Khalifah Abu Bakar waktu niku untuk membuat tim mengumpulkan Quran, karena prihatinnya beberapa sahabat tentang nanti Quran hilang.
Tapi Abu Bakar menjawabnya mboten mantun. Kula mboten wantun kranten napa? Kranten Kanjeng Nabi piyambak mboten ndhawuhi ngoten. Kekhawatiran Abu Bakar karena takut nanti dibilang bid'ah dolalah. Sampeyan semerep piyambak kan bid'ah dolalah adalah min finnar. Sehingga sinten yang maju itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar maju. Dia berani datang tengene khalifah, ya khalifah, andai kata panjenengan itu mboten berani, merasa berat untuk mengumpulkan atau membentuk tim untuk mengumpulkan Al-Qur'an, takutnya karena nanti ada bid'ah dolalah karena Kanjeng Nabi mboten dawuhi panjenengan, beliau pasang badan, nanti kalau di hadapan Allah itu yang masuk neraka kula. Jadi yang masuk neraka kula bila itu salah. Karena ada jaminan seperti itu, akhirnya Abu Bakar mengizinkan atau membentuk tim yang dipimpin oleh Sinten Semerep. Dia dijuluki Katibu Wahyu, orang yang menulis wahyu. Sinten Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit adalah Katibul Wahyi. Dia pencatat penulis wahyu di mulai era Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi di waktu itu sepeninggalannya Sayyidina Abu Bakar, Quran belum ditaskeh, pun terkumpul 30 juz tapi belum ditaskeh. Kenapa perlu ditaskeh? Karena kemungkinan ada ayat yang keliru, ada ayat yang nggak pas. Jadi perlu ditaskeh. Tapi belum sempat ditaskeh, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, sudah meninggal. Sehingga turunlah ke Khalifah Umar. Sayyidina Umar, Abu Bakar menjadi khalifah berapa tahun? Berapa? Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pendek, cuman 2 tahun lebih 3 bulan itu. Dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar panjang, tapi panjangnya kekhalifahan Sayyidina Umar pun juga belum bisa menaskeh Al-Quran. Karena apa? Sibuk ngurusi pemberontakan di daerah-daerah. Sayyidina Umar itu menjadi khalifah selama 10 tahun lebih 6 bulan atau 10,5. Setelah itu belum sempat menikmati Quran, beliau wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Barulah Sayyidina Utsman, di era Sayyidina Utsman ini ditaskeh dan benar-benar diresmikan, menjadilah mushaf imam. Nah, karena mushaf atau Quran yang dirumiskan oleh seorang khalifah. Khalifah sinten Utsman, dan khalifah perlu diketahui bahwa khalifah itu adalah seorang laki-laki, orang yang khalifah wedok. Jadi khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, Ali dan sebagainya. Dan di era khalifah Sayyidina Utsman ini sudah resmi Quran 30 juz. Dan itu ditulis tangan sebanyak 5. Jadi disebar, ada di Madinah 1, di Mekah 1, pun di Malih sing apal, di Sam, di Kufah dan di Basrah. Barokahnya Quran ditulis itu apa? Ada atau muncul seorang qori hebat, qori internasional yang sampai sekarang dijuluki namanya Kutubus Sab'ah. Jadi ada 7 qori hebat. Jadi ada 7 qori hebat, barokahipun Quran ditaruh di 5 tempat. Yang pertama di Madinah. Di Madinah itu sinten? Kalau tak ngerpek riyen nih, ora mboten hafal nggih. Siapa? Nafi. Nah, Imam Nafi itu qori Madinah. Di Makkah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu yang terkenal tafsir Ibnu Katsir. Jadi itu kitabnya tebel. Nah, kula lek maca niku kangelan soalnya terlalu banyak hadis, terlalu banyak napa. Kangelane krana gak iso. Itu kalau sampean nanti menjadi generasi yang hebat juga hatam untuk
tafsir Ibnu Katsir. Kalau senang jadi tafsir Ibnu Katsir karena begitu lengkapnya, banyak hadis baik itu dhaif ataupun yang sahih itu banyak dimunculkan. Yang ketiga yaitu Abu Amar bertempat di Basrah. Ini zaman buatan zaman sahabat loh ya ini. Jadi qori apa qiraatus sab'ah atau qori internasional ini di era tabi'in. Yang keempat di Syam yaitu Ibnu Amir. Yang kelima Hasim, Hamzah dan Ali Kisai itu di Kufah. Jadi tiga-tiganya ini di Kufah. Dan memunculkan barokahipun Quran ditulis tangan itu memunculkan qori terkenal atau internasional dijuluki sampai sekarang namanya qiraatus sab'ah. Dan Quran dulu itu mboten kados sekarang. Quran dulu itu napa? Mboten wonten titike, mboten wonten harokate, tasdid dan sebagainya mboten wonten. Kalau kita Quran itu harus khotnya khot kufi. Seumpama ya ada itu Quran palsu itu. Quran itu yang sebenarnya itu khot kufi. Ya wis kayak iso maca khot kufi. Karena apa? Renggik-renggike enggak ono, titike enggak ono, ba, jim, ha itu enggak ada titiknya. Ya boleh maca wae dhewe. Ini barokahnya siapa ada titik-titiknya itu? Barokahnya para tabi'in di era sinten? Era sinten Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yang mengusulkan adalah seorang jenderal. Jenderalnya namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqawi. Ini era sinten? Khalifah Muawiyah. Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pun itu tentang turunnya Quran. Jadi rentetan Quran mulai dari Qot Kufi menjadi Qot Utsmani. Nah, jadi Qot Kufi, Qot Utsmani karena yang merespan adalah Khalifah Utsman. Terus belum ada cetakan, masih tulisan tangan. Dan barang siapa, ini Sayyidina Utsman sendiri yang mengatakan, barang siapa yang ingin punya Quran di daerahnya maka niruo 5 tulisan yang sudah ada. Karena apa? Percetakan belum wonten. Kayak saat ini pun kathah cetakan nggih, sampeyan nyetak Quran. Quran sampai cetakane Pak Nirwan itu wis gampang. Dulu belum ada. Pertama kali ada percetakan itu di tahun 1600 pinten? Supe kula. 49 atau pinten nggih? Itu pun di Jerman, di Hamburg kalau nggak salah. Menurut sejarah niku. Jadi pertama kali ada percetakan Quran dicetak itu di Hamburg, Jerman. Kurang lebih tahun pinten nggih? 49 atau 94? 94 insyaallah nggih. Kula nggih supe. Pun niku tentang Quran. Saniki kula lanjutaken tentang ayat niki wau. Innal hadzal Quran, sesungguhnya niki Quran iku yahdi memberi petunjuk. Nuduhake apa Quran lillati maring dalan. Lillati itu maknanya dalan karena tafsir manapun ai thariqatan tegese dalan. Jadi Quran itu menunjukkan jalan. Jalan apa? Ya jalan sing mustaqim. Jalan sing mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan antara makhluk dan Tuhan, antara dua titik, ada titik makhluk dan titik Tuhan. Pokoknya nek titik loro kok garis mesti kencengi. Nggih. Ana titik loro kok garis mesti kencengi. Jadi jalan yang dimaksud di sini adalah gini kalau siratal mustaqim. Lah jalan lurus itu untuk siapa? Kalau di surat Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah, alaihim atas orang-orang tersebut. Sinten niku? Siratal mustaqim ini ditafsiri kalau enggak salah di surat nopo nggih. Surat An-Nisa insyaallah nggih, kula nggih supi. Yaiku wong-wong kaya para nabi, para syuhada, para sholihin. Itu adalah jalan-jalan. Nek awake dhewe termasuk niku mboten. Kalau kita termasuk orang niku nggih alhamdulillah kita akan selamat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang di jalan Shiratal Mustaqim tersebut. Hiyal aqwam, yaitu jalan lurus. Quran memberi petunjuk untuk menuju jalan lurus pun juga di situ ada ngatof wa yubasyirul mu'minina, memberi kesenangan. Yubasyir itu memberi kesenangan, kabar gembira. Yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna, pada orang-orang ya'maluna kang ngamal kabeh sapa alladzina as-solihati, ngamal sing becik, ngamal sing soleh.
Apa itu? Annalahum ajron azima, dan kesemua itu adalah pahala bagi mereka, pahala yang besar. Napa sih pahala besar itu? Ya surga itu sendiri. Swarga itu pahala yang besar. Pun nate ngrasakne swarga? Loh, kok orang iso? Loh, kok apa kudu mati? Nah. Al-Qur'an di surat napa niku? Imran nggih. Wasyari ila magfirah wal jannah. Bersegeralah menuju magfirah Allah wal jannah dan surga. Itu Quran jelas. Kita itu walaupun di dunia bisa merasakan swarga. Ora kudu teni mati yang swarga. Padha karo wong golek Lailatul Qadar, ora kudune bulan Ramadan. Orang bulan Ramadan golek Lailatul Qadar bulan Ramadan itu wong biasa-biasa. Contohnya kayak wong biasa kata siapa? Kayak aku dhewe niki lah. Jadi Lailatul Qadar itu bisa di mana saja sebenarnya. Ndak kudu di bulan Ramadan. Walaupun realnya seperti di ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa sih Lailatul Qadar itu kok apa? Khairun min alfi syahrin itu? Ya karena di waktu turunnya Quran dari Lauh Mahfud menuju Baitul Izza itu banyak miliaran malaikat yang nopo ngiringi, sehingga salamun hiya, dia memberikan salam. Barang siapa yang menemui itu maka akan mendapat salam dari pirang-pirang miliar malaikat. Malaikat luwih akeh napa luwih sithik timbane menungso? Luwih kathah. Karena apa? Satu baris malaikat ini lebih banyak dari semuanya manusia mulai Mbah Adam sampai ilah yaumil akhir. Jadi surga sebenarnya tidak usah kudu mati dhisik. Walaupun nanti di akhirat ada surga yang lebih real, lebih nyoto, lebih real lah. Jadi sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa kerentek ndeleng jero ati ini loh. Diangen-angen koyo ngene ndak bisa, itu yang lebih real. Tapi sebenarnya surga itu bisa dirasakan. Karena makna surga niku napa sih? Swarga niku adalah ketenangan. Jadi ketenangan. Wong lek tenang berarti dia melakukan swarga. Hadis Kanjeng Nabi apa? Baiti janati omahku swargaku. Mosok kuwi ngenteni mati? Lah mboten sih. Ora ngenteni mati. Jadi swarga iki ora usah ngenteni mati. Tapi saiki iso ngrasakne, besok luwih iso ngrasakne. Ngono lho karo kula niki. Pun kula terusaken nggih. Jadi yubasyiru annalahum ajron kabiro, itu adalah pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal solehah. Soalnya swarga niku luasnya banget. Paling rendah orang mendapat surga nanti adalah napa? Paling elek-eleke nggih, elek-elek wong entuk swarga niku lho. Tamane itu mlaku kurang lebih 1000 tahun, pirang kilo niku, pirang hektar tanah ini niku. Ini kok lek wong siji, lek wong akeh. Jadi luas banget. Ayat yang kedua, ayat nomor 10 nggih, annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa annal ladzina lan sesungguhne wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa ladzina bil akhirati kelawan akhirat. Wong gak percaya karo eneke akhirat. Wong gak percaya karo eneke dina kiamat. A'tadna lahum adzaban alima. A'tadna mongko tak siapi. Siapi napa? Adzaban alima, siksa sing pedih. Jadi kita kedah percados, kedah iman. Satu lagi apa? Dalam bulan puasa itu kudu sing seneng ngaji, seneng ibadah. Ngaji kalau ibadah itu satu kesatuan. Jadi istilahnya apa? Dua mutiara. Belajar atau thalabul ilmi dan ibadah itu dua mutiara. Tapi yang paling mutiara, paling yang diunggulkan adalah thalabul ilmi. Karena kalau ibadah tanpa ilmu mardudun. Sampeyan duwe ilmu gak ngibadah, ya tapi tetap duwe ilmu. Tapi sampeyan gak duwe ilmu ngibadah, ditampa mboten? Nggih mboten ditampa, ditolak. Maka itu dua itu harus beriringan. Masalah ibadah pun juga harus beriringan antara zahir dan batin. Zahirnya seperti wudhu kita, sholat kita jaga. Zahirnya keikhlasan kita, ketawaduan kita, itu pun juga kita jaga. Contoh gampang niku sholat lah. Sholat niku menurut sampeyan ini ono manfaatnya mboten? Napa? Mboten wonten?
manfaatnya apa? Loh, ya satu aja. Saniki ibadah contohnya sholat itu pun juga ibadah. Nulung konco, nulung tonggo, nulung wong niku nggih ibadah. Sama-sama perintahnya. Sing perintah setunggal di kitab setunggal nggih. Lek nulung wong manfaate wonge ketulung, gitu. Terus bareng ya ada apresiasi matur suwun. Tapi lek sholat mana untungnya? Karena di situ akal nggak nyampe. Karena akal nggak nyampe sehingga kita harus manut. Sholat itu lek didelok sangka kuno kuwi ya jek apa? Pomo diibaratkan senam ya jek bugaran senam aerobik ya jare rek nom-nom nggih. Tapi di situ yang butuhkan bukan gerakannya tapi bekti kita terhadap Allah, tawaduk kita kepada Allah. Itu yang penting. Karena sesuatu yang bukan keinginan kita. Lek nulung wong lek keinginan sampean, itu namanya apa? Ibadah itu dalam bentuknya, makanya ibadah itu dalam bentuknya ada dua. Bentuknya syar'i yang sudah paket, koyok salat, wudu, apa malih puasa aja itu paket. Salah satu enggak dikerjakan maka ya batal salah satu rukun. Itu satu paket. Tapi kalau yang bentuknya lain seperti nulung wong, napa malih nyili duit koncone, nulung koncone, itu ya ibadah tapi bentuknya adalah bentuk adiyah. Sama-sama syar'i tapi bentuknya beda. Satu adalah syar'iyah yang paketan kayak poso, sholat dan sebagainya. Yang satu syar'i tapi bentuknya adiyah. Tergantung sampean nulung piro, ngewangi sak piro, itu adiyah namanya. Pun nggih. Niki mawon mungkin ada gunolan manfaatipun. Kirang langkungipun kula nyuwun agung pamunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Amir Yahya. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk menutup acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita mengadakan tasyafu'an dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nura halqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adrikni faqad lam tabada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda ruda qudusasun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghasu salamu alaika rabbini bi'idnillah wa undurila ya sayyidi binadrah musyilati lil hadratil aliyah. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghos, ya Sayyidi ya ayyuhal ghos, ya Sayyidi ya ayyuhal ghos. Al-Fatihah. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wa minna rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal ghos radiyallahu an anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.